Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 10 Mei tahun 2020, hari atau minggu yang ke-7. Kita mendengarkan firman Tuhan di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pada minggu yang kelima saya berbicara tentang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Minggu yang ke-6 kemarin saya berbicara tentang ambil bagian dalam Injil. Dan minggu yang ke-7 ini saya akan berbicara tentang pujian Rasul Paulus atas perbuatan baik jemaat yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pujian Rasul Paulus atas perbuatan baik jemaat yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 14 sekarang. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kata ambil bagian kemarin saya sudah bahas tentang adalah sum koinone santes. Para saudara kata koinonia. Kitab Filipi lebih cenderung diberi tema koinonia, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Karena itu saya akan bicara pada hari ini tentang pujian Rasul Paulus atas perbuatan baik jemaat yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tadi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-14 tadi. Nah, saudara, kitab Filipi ini ditujukan kepada jemaat di Filipi, ditujukan kepada para penatua dan para diaken. Di sana ada goncangan ketika Paulus menulis surat ini di penjara di Roma. Ada goncangan, ada pengajaran-pengajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang tidak baik di sana, sehingga banyak orang tergoncang imannya, banyak pengajaran-pengajaran yang salah di sana. Yaitu di mana orang dengki, iri hati, bahkan mementingkan kepentingan duniawi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akan menyampaikan khotbah ini, saya juga akan membacakan dulu di dalam Filipi pasal 4 ayat 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pasal 4 ayat 17. Saya mengatakan hal itu bukan untuk mencari bantuan lagi dari kalian, tetapi saya mau supaya setiap kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian telah menabung harta di surga. Saudara, saya ingin menegaskan ini begini, karena khotbah ini sudah tiga kali berturut-turut tentang bagaimana tentang pemberian jemaat, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan, saya mengatakan hal ini, menyampaikan firman ini bukan untuk mencari bantuan lagi dari kalian, tetapi saya mau supaya kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian menabung harta di surga, saudara. Pada saat ini tema kita adalah pujian Paulus atas perbuatan baik jemaat yang sudah ambil bagian dalam Tuhan. Mengapa Paulus memuji perbuatan baik jemaat? Mengapa Paulus memuji perbuatan baik jemaat? Kata perbuatan baik jemaat di situ diterjemahkan adalah kalos epoisate. Kalos epoisate dalam bahasa Yunani, perbuatan baik. Ada dua pujian. Pertama, pujian yang dipakai oleh orang-orang yang mengerjakan talenta, tentang perumpamaan dalam talenta. Baik sekali perbuatanmu. Kata baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, dalam Matius di situ dikatakan eu dipakai. Jadi baik eu menurut Tuhan. Apa kata Tuhan terhadap perbuatan baik kita? Nah, sekarang yang kedua, perbuatan baik sekali perbuatanmu di situ dipakai istilah kalos epoisate. Kata baik yang dipakai di sini bukan eu tetapi kalos. Kalos ini berbicara tentang perbuatan baik, perbuatan terhormat, perbuatan yang mulia. Artinya kalos, perbuatan yang menyenangkan. Itu artinya kalos. Lalu ada lagi baik yang satu adalah kalos. Yang kedua lalu yang ketiga adalah agatos. Ada Paulus sering mengatakan agatos ergon. Artinya pekerjaan baik. Nah, tapi di sini bukan agatos ergon, tetapi di sini bukan baik sekali perbuatan, tetapi di sini kalos epoisate. Kata poyo berasal dari epoisate, berasal dari kata poyo, artinya perbuatan yang penting yang pernah terjadi yang diulangi lagi. Artinya Paulus memuji jemaat ini karena jemaat ini sudah berkali-kali melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang penting yang mereka ulangi berkali-kali. Mengapa Paulus memuji itu? Yang pertama, karena Paulus memuji itu yang pertama karena jemaat akhirnya bertumbuh. Pikiran jemaat itu bertumbuh. Pikiran jemaat yang bertumbuh itu diterjemahkan anatalete
Pronein berasal dari kata anataleus. Anataleus itu tumbuhan. Pronein itu pikiran. Kata pikiran pronein itu atau berasal kata proneo, artinya pikiran, perasaan dan perhatian. Jadi ketika jemaat bertumbuh dalam pikiran, perasaan dan perhatian terhadap pekerjaan Tuhan, maka Paulus mengatakan baik sekali perbuatanmu. Kalos epoi sate berasal dari kata poio. Perbuatan baik yang dibuat berkali-kali, perbuatan baik yang baik. Saudara, pikiran mereka bertumbuh. Proneo, pikiran, perasaan, perhatian jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang ambil bagian kepentingan atau kebutuhan orang lain, khususnya dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus mengatakan perbuatan baik mereka itu dipuji? Karena pemberian atau perbuatan baik jemaat adalah menjadi persembahan korban atau persembahan atau korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, Paulus memuji perbuatan baik jemaat yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini karena apa? Perbuatan baik jemaat, korban jemaat adalah korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya katakan jemaat di Filipi itu dipengaruhi dengan ajaran-ajaran filsafat Epikurus yang menekankan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang menekankan tentang kekenyangan-kekenyangan perut mereka, sehingga Tuhan mengatakan Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Padahal di dalam ayat 20 dikatakan kamu warga kerajaan surga. Kamu bukan orang duniawi, kamu warga kerajaan surga. Makanya seluruh pemberianmu, seluruh perbuatan baikmu itu sebagai warga kerajaan surga, ketika engkau memberi dalam pekerjaan Tuhan adalah menjadi persembahan atau korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kalau keinginan kita seperti jemaat di Filipi ditegaskan atau dinasihati, jangan seperti orang-orang yang melayani. Ada orang melayani Tuhan karena kepentingan sendiri, karena iri. Kalau saudara baca Filipi pasal 1, ada karena mencari keuntungan sendiri. Bahkan ada orang-orang mengatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Tetapi kita sekarang bahwa persembahan kita atau pemberian kita yang mendapat pujian daripada Allah itu adalah karena menjadi persembahan yang harum. Saya kasih contoh, misalnya kalau saya punya uang 50.000, 30.000 saya makan untuk kepentingan saya, lalu 20.000 saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari saya misalnya bisa menabung mempersembahkan itu. Yang 20.000 Alkitab mengatakan adalah pemberian, persembahan atau korban yang harum yang menyenangkan hati Allah. Tetapi yang 30.000 yang saya makan, ya memang saya sehat, memang saya enak menjaga gizi, dan tetapi besok pagi apa yang saya makan itu menjadi tinja, menjadi bau busuk, tidak harum. Inilah Paulus menyinggung kepada orang-orang di Filipi yang suka mencari kepentingan sendiri, keinginan sendiri atau perkara-perkara duniawi. Mereka malah perut mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, karena itu kalau saudara punya berkat, punya persembahan, punya uang, coba berilah untuk persembahan pekerjaan Tuhan supaya persembahan itu menjadi persembahan yang harum. Tidak hanya sekedar untuk makan minum. Banyak orang kaya menikmati kemakanan yang berlimpah-limpah, tapi besok juga dibuang juga, busuk. Tidak ada yang dibawa kepada Allah dan tidak ada yang menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya ketika mereka mati busuk juga. Haleluya. Yang ketiga, saudara, mengapa Paulus memuji pemberian baik jemaat dalam pekerjaan Tuhan itu? Karena pemberian baik jemaat itu atau perbuatan baik jemaat itu adalah akan dibalaskan oleh Tuhan dalam segala kelimpahan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, dengar baik-baik. Saya katakan, segala kekurangan kita, segala keperluan kita, segala kebutuhan kita
Tuhan berjanji kita ambil bagian, ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Makanya kemarin saya menulis SMS, kekurangan kita dalam hal melayani Tuhan adalah urusan Tuhan untuk memenuhi segala kekurangan kita. Tetapi kelebihan kita adalah jika kita memberi dalam kekurangan. Kita memberi dalam kekurangan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam kekurangan, maka ayat 19 itu Allah membalaskannya dengan segala kelimpahan dan kekayaan Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan akan memuji dan bahkan menuliskan dalam kitab kehidupan, bahkan kitab-kitab perbuatan di dalam kitab Wahyu yang ditulis, sebuah perbuatan kita, semua apa yang kita buat untuk Tuhan, dan Tuhan akan membalaskannya dengan kebaikan. 3 hal yang dipuji oleh Paulus. Yang pertama, pikiran mereka bertumbuh kembali, perasaan perhatian mereka. Yang kedua, pemberian mereka adalah korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, pemberian atau perbuatan baik mereka akan dibalaskan dengan segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang Tuhan muliakan.